Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas tentang muara enim. Sebelum kami masuk ke dalam bahasannya, ini adalah anggota kelompok kami. Deskripsi singkat mengenai Kabupaten Muara Enim. Kabupaten Muara Enim ini berlokasi di tengah Provinsi Sumatera Selatan dengan luas sebesar 7.482,86 km persegi. Kabupaten ini terdiri dari sebanyak 11 kecamatan dengan total 246 desa dan 10 kelurahan. Secara geografis, posisinya berada di antara 3 derajat 3 jam 21 menit hingga 4 derajat 15 jam 14 menit lintang selatan dan 103 derajat 18 jam 18 menit hingga 104 derajat 42 jam 4,99 menit bujur timur. Kabupaten Muara Enim ini berbatasan langsung dengan Kota Palembang, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Panukal ada Pematang Ilir di sebelah utara, Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Ogan Komering Ulu Selatan di bagian selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, serta Kota Prabu Muli di bagian timur, dan Kabupaten Musirawa serta Kabupaten Lahat di sebelah barat. Topografinya sendiri terdiri atas dataran tinggi berupa pegunungan dan bukit, serta dataran rendah seperti rawa dan sungai. Selanjutnya ada peta geologis potongan muara enim. Analisis ini menggunakan peta geologis Indonesia lembar lahat sebagai dasar penelitiannya. Potongan geologi ini diambil sepanjang garis D hingga E yang ditampilkan pada peta di samping. Nah, pemilihan garis ini didasarkan pada kedekatannya dengan daerah muara enim yang berkisar 40 km. Formasi batuan dan jenis batuan yang ada di daerah muara enim berdasarkan potongan yang kita ambil. Potongannya sendiri dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama di sini adalah zona pegunungan dan sesar atau titik DA Enim. Nah, formasi batuannya sendiri di sini terbagi menjadi tiga, ada KVPA, KHV, dan TOMT. Ada tiga lagi ternyata, TMG, TMA, dan TMPM. Jenis batuannya sendiri di sini dibagi menjadi dua, yaitu batuan KVPA dan batuan sedimen. Di batuan KVPA ini ada lava andesit dan juga ada piroklastik dan batuan sedimen terdapat batu pasir kasar dan serpih, batu serpih laut dan laut dalam dan napal dan batu pasir dan lempung. Karakteristiknya sendiri di sini resistensinya tinggi atau keras, masif dan kompak, rekahan atau fracture, dan permeabilitasnya sekunder. Kemudian bagian kedua di sini intrusi magma atau bagian air lematang. Formasi batuannya sendiri di sini ada empat. Formasi muara enim, formasi air benakat, aluvium, dan strukturnya sendiri terdapat sesar atau patahan vertikal yang memotong lapisan batuan. Jenis batuan di sini dibagi menjadi dua juga. Yang pertama batuan sedimen yang berisi batu pasir tufan, batu lempung, dan lapisan batu bara. Dan yang kedua material lepas yang berisi lumpur dan juga pasir atau pasir sungai. Karakteristiknya sendiri di sini berdasarkan gangguan struktur, adanya sesar turun menyebabkan lapisan bara tergeser, potensi ekonomi, area target utama penambangan batu bara, dan berdasarkan geoteknik, zona patahan dan pertemuan lempung pasir rawan rembesan air tambang. Pada bagian ketiga, cekungan terlipat yang terdapat pada area air penukal. Formasi pada bagian ini ada tiga, yaitu QS atau endapan rawa, QTK, QTK, formasi kasai, dan stratigrafinya, lapisan batuan tua tersusun datar dan rapi hingga kedalaman 2000 meter. Jenis batuannya sendiri di sini ada tiga. Yang pertama QS, yang ada lumpur, lumpung hemus, dan gambut. Kedua ada Kiteka, batu apung, pasir tufan, dan bawah permukaan, batu pasir tebal, dan batu bara. Karakteristiknya sendiri di sini lingkungan rawa, area genangan air dengan potensi air tanah asam, topografinya datar, dengan struktur lapisan horizontal atau flat, dan berdasarkan geoteknik, dominasinya tanah lunak atau subsoil di permukaan dan daya dukung tanah rendah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mineral dan klasifikasi dasar batuan di Moranim. Yang pertama itu, di bagian A6,
Terdapat sandstone seperti lapisan pasir yang mengandung glaukonik dan fragmen vulkanik, lalu ada mudstone, claystone, dan siltons, di mana endapan halus seringkali sebagai bagian dari pengendapan deltite. Lalu ada batuan lanau, di mana batuan sedimen klasik halus yang terbentuk dari pengendapan dan pemadatan partikel berukuran lanau, kaya akan mineral seperti kuarsa serta memiliki tekstur bermirip amplas, halus dan memiliki variasi warna. Next. Lalu selanjutnya ada mineral feldspar di mana letaknya masih sama yaitu di A6, di mana feldspar ini adalah kelompok mineral silikat yang paling melimpah di kerak bumi, terdiri dari aluminia dan silika serta mengandung kalium, natrium ataupun kalsium. Boleh di nextin. Selanjutnya yaitu ada mineral kuarsa, di mana mineral kuarsa ini terletak di air lematang, di mana kuarsa ini merupakan mineral silikat yang tersusun dari silika kristalin atau SiO2 dan merupakan mineral yang paling melimpah kedua di kerak bumi setelah feldspar. Next in. Selanjutnya ada kalsit, di mana kalsit ini terletak di air permukal. Kalsit merupakan mineral karbonat yang sangat umum di kehidupan kita dan stabil, sehingga dia ini menjadi penyusun utama batu gamping, marmer, stalaktit, dan stalagmit. Boleh next, in. Selanjutnya ada umur batuan, di mana di Kabupaten Muara Enim sendiri batuan yang terbentuk mulai dari periode tersier atau tertiary hingga periode quarter atau quaternary. Nah, di quarter sendiri ada aluvium, yang ini, satuan gunung api muda atau KHV, lalu ada endapan rawa atau KS, dan juga andesit pada KPVA. Lalu selanjutnya tersier terbagi menjadi 3, Pliosen, Miosen, dan juga Oligosen. Di masa Pliosen terdapat formasi Kasai atau Kiteka dan formasi Muara Enim atau TMPM. Pada masa Miosen terbentuk formasi air bekanat TMA dan juga formasi Gumai atau TMG. Lalu terakhir ada di masa Oligosen terdapat formasi talang akar atau TOMT. Boleh lanjut? Untuk di sini dapat keterangannya. Untuk alvium, endapan rawa, batuan gunung api muda, dan juga andesit, semuanya terbentuk sekitar di rentang 2,6 juta tahun yang lalu hingga sekarang. Untuk alvium mengandung batu pasir, batu lanau, dan juga batu lempung. Endapan rawa mengandung batu lanau, batu lumpur, dan juga batu pasir. Di batuan gunung api muda terdapat breksi gunung api dan lava, serta tuf yang mengandung andesit. Lalu andesit mengandung andesit yang berada dalam bentuk retas atau dikes. Boleh lanjut? Selanjutnya ada formasi Kasai dan formasi Muara Enim yang terbentuk sekitar di rentang 5,3 sampai dengan 2,6 juta tahun yang lalu. Untuk formasi Kasai terdiri dari tuf pasir, dan batu pasir tufan yang mengandung batu apung atau pames. Lalu ada formasi Muara Enim yang mengandung batu lempung, batu lanau, lumpur, dan batu pasir tufan dengan sisipan batu bara. Lalu di formasi air bekanat dan juga formasi Gumai terbentuk di era Miosen sekitar di rentang 23 sampai dengan 5,3 juta tahun yang lalu. Untuk formasi air bekanat mengandung batu lempung, batu lanau, dan serpih yang berselingan. Lalu ada formasi Gumai yang mengandung batu lempung dan serpih dengan sisipan batu gamping. Terakhir ada formasi talang akar yang terbentuk sekitar 34 sampai dengan 23 juta tahun yang lalu dan mengandung batu pasir, batu lanau, batu lempung, dan juga serpih. Kemudian saya akan menjelaskan struktur geologis dan juga jaraknya. Nah, yang pertama ada sesar atau fault. Yang pertama ada sesar mendatar atau bisa dibilang Stark Slip Fault. Nah, untuk simbol dari Stark Slip Fault sendiri, biasa digambar itu ada garis tebal, hitam atau gelap dengan arah panahan yang berlawanan pada masing-masing sisi untuk menunjukkan arah relatifnya pergeseran lateral. Kemudian untuk arah dominannya NWSE atau Barat Laut ke Tenggara, yang artinya blok itu bergeser relatif horizontal sepanjang sumbu itu. Kemudian untuk kaitannya sering merupakan menjadi bagian dari sistem sesar besar di peta lokal, bentuknya sering berupa segmen pendek dan juga cabang-cabang yang saling berpotongan. Yang kedua yaitu sesar normal atau normal fault.
Kalau di peta sendiri, garis ini dengan segitiga kecil atau dengan tepi segitiga yang biasanya menunjukkan downthrown side atau arah blok yang menurun. Dan pada beberapa peta, segitiga diletakkan di sisi yang mengalami kemiringan atau hanging wall. Untuk distribusi di area lahat sendiri, sering muncul di daerah yang mengalami ekstensi lokal atau di tepi cekungan. Dan di peta kami yang kami ambil terlihat memanjang sejajar dengan lembah atau cekungan. Kemudian untuk jaraknya sendiri, biasanya sesar-sesar ini atau sesar besar berjarak 3 hingga 10 kilometer di sekitar Muara Enim. Dan untuk beberapa sesar yang kecil, jaraknya hanya 1 hingga 2 kilometer dari batas kota, terutama ke arah barat daya. Boleh dilanjut? Selanjutnya pada slide ini berikut adalah struktur fault atau sesar, yaitu bidang patahan yang memutus dan menggeser lapisan batuan. Di sini kita juga bisa melihat bahwa beberapa lapisan itu tidak lagi sejajar antara sisi kiri dan juga kanan. Dan ini menandakan bahwa adanya pergerakan blok batuan. Boleh lanjut? Selanjutnya adalah struktur geologi, yaitu struktur lipatan atau faults. Nah, di sini faults merupakan perubahan bentuk lapisan batuan yang terjadi karena gaya tekanan, sehingga lapisan tersebut mengalami pembengkokan dan menghasilkan pola lekukan atau gelombang pada permukaan bumi. Nah, lipatan yang terdapat pada Kabupaten Muara Enim adalah antiklin dan siklin. Antiklin merupakan lipatan batuan yang melengkung ke atas dengan lapisan batuan tertua yang berada di bagian tengahnya. Bisa dilihat dari foto yang saya berikan. Lalu ada siklin, yang merupakan lipatan batuan yang melengkung ke bawah seperti lembah, dan lipatan tersebut itu membentuk pola lipatan berulang di cekungan dengan lapisan batuan termuda di bagian tengahnya. Boleh dilanjut? Oke, di sini yang diambil, yang lokasinya dari AN, Alematang, dan G. Isau-Isau. Nah, di sini bisa dilihat dari lipatan antiklin pada Kabupaten Muara Enim, terdapat antiklin yang tajam dan landai. Perbedaannya adalah jika antiklin dan siklinnya tajam, berarti dia tekanannya besar, batuannya besar, dan dekat dengan sesar. Lalu jika antiklin dan siklinnya landai atau tipis, maka dia tekanannya kecil, batuannya lunak, dan jauh dari sesar. Bisa dilihat dari lipatan siklin yang terdapat di Muara Enim, terdapat lipatan siklin yang tajam dan yang landai. Oke, selanjutnya ada hazard map atau jenis bencana yang terjadi di Muara Enim. Yang pertama itu terjadi di daerah G Isau-Isau, di mana berpotensi longsor atau landslide. Lapisan ini sangat miring, tebal, dan tersebarkan, di mana litologi TMMP atau batu pasir, TMG batu gamping, dan TME batu lempung ini merupakan kombinasi yang sangat rawan longsor. Lalu selanjutnya yaitu masih sama berpotensi longsor atau landslide, di mana terjadi di daerah A6, air Lematang, dan juga di antara air Lematang dan juga TMPM, di mana masih sama lapisan ini merupakan lapisan yang sangat miring dan juga kombinasi yang sangat rawan longsor. Boleh di nextin. Selanjutnya yaitu ada di berpotensi runtuhan batu atau rockfall, di mana daerahnya di G Isau-Isau di sebelah kiri dan juga di tengah-tengah TMPM, TMG, dan TOMT. Yaitu ini lereng yang sangat curam dan juga litologi gamping atau vulkanik. Nextin. Berikutnya ini adalah referensi yang kami pakai. Nextin. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok 10 Ilmu BTL 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.